Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal atribut HTML. Sebenarnya ini materi yang harusnya dari awal saya kasih. Tapi saya sengaja taruh di agak-agak belakang karena isinya ini kebanyakan cuman teori. Teori ya ada prakteknya tapi sedikit. Jadi saya taruh di belakang aja. Soalnya ada beberapa orang ya termasuk saya mungkin lebih senang kalau belajar langsung praktek tanpa bahas teori panjang-panjang. Jadi makanya mending praktek dulu, ngerasain dulu, setelah itu teorinya. Artinya apa-apa yang sudah kita praktekin kita bahas, kita evaluasi, begitu. Yaitu kalau saya ya nggak tahu kayak kalau Anda atau yang lainnya seperti apa ya. Oke, kita lanjut. Kita bahas mengenai atribut HTML. Atribut HTML. Oke, di sini nanti kita bahas apa itu name dan value, terus atribut inti atau core attribute, lalu ada generic attribute. Oke, pertama kita kenali atribut HTML itu apa aja. Atau sebelumnya kita mesti tahu dulu atribut itu apa. Atribut HTML itu apa? Atribut adalah tanda kelengkapan. Tanda kelengkapan dari HTML itu terdiri dari dua jenis, yakni nama dan nilai, name dan value. Contohnya begini. Jadi yang sudah pernah kita praktek ya, yang tentang atribut HTML. Jadi yang namanya tag seperti body tag, terus paragraph tag, itu punya atribut. Atributnya yakni yakni identitas, yakni kelengkapan. Jadi atribut itu adalah kelengkapan di dalam sebuah tag. Contohnya gini, contohnya paragraf ini, paragraf P. P ini nama tagnya, terus di dalamnya, nah ini atribut ini. Sama kayak ini atribut. Ini juga atribut, BG color ini atribut. Nah, name adalah ini align. Align dan text ini adalah namanya. Ini yang pernah kita praktek ya, yang body text ini. Kalau ini saya lupa. Oh, ini saya belum praktekin ini. Tapi saya yakin Anda ngerti ini untuk apa ya. Jadi align ini adalah salah satu atribut dalam tag paragraf untuk membuat teks itu bisa rata kiri. Kita bisa ubah left, ada center, ada right, ya seperti kayak kita nulis gitu lah. Pernah nggak saya praktekin? Belum kali ya, lupa saya. Ya oke, kita bahas. Intinya atribut itu adalah kelengkapan dari komponen-komponen tag yang ada di bahasa HTML. Kayak align ini disebut atribut. Text juga atribut. BG color atribut. Terus namanya apa? Ya ini namanya align, namanya text, namanya BG color. Inilah nama-nama atribut, nama-nama kelengkapan. Lalu ada value. Value adalah nilai dari atribut itu. Contohnya align ini punya nilai left, artinya kiri. Nilai blue artinya biru. Ya, ini nilai dari atribut text. Terus BG color ini BG color ya, ini background color ya, background color green. Ini value, nilai dari atribut BG color atau background color ini adalah hijau alias green. Oke, kita praktek sedikit aja. Misalnya di bagian body kita mau bikin sebuah artikel. Kita bikin sebuah paragraf deh. P P terus align. Nah, ini atributnya align sama dengan left. Nah, ini jadi ini akan membuat teks di dalam paragraf ini menjadi rata sebelah rata ke kiri. Itu misalnya saya taruh begini deh. Nah, ini saya F12 saja biar kelihatan. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, ini teksnya jadi rata kiri seperti ini. Kita ganti jadi right. Nah, ini belum saya praktekin ya, lupa saya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, itu right jadi ke tengah, center ya di tengah, jadi di tengah-tengah. Ini rata kanan tadi, right. Nah, ini rata kanan gitu. Oke, paham ya? Biasanya sih left aja. Umumnya left. Oke, itu
atribut ya, itu kita bahas tadi mengenai atribut dasarnya. Jadi ada name, ada value. Paham ya? Pasti paham. Karena udah praktek kan? Oke, selanjutnya kita bahas mengenai core attribute atau atribut yang paling inti banget, yang paling utama. Kalau nggak ada atribut ini mungkin page-nya jadi aneh. Oke, jadi yang namanya core attribute atau atribut inti itu terdiri dari 4. Ada ID, ada title, ada class, ada style. Nah, ini atribut-atribut ini biasa ada di dalam tag-tag tertentu seperti kayak si paragraf itu. Contoh si paragraf, ya seperti si paragraf. Terus di dalam paragraf itu ada tag ID, title, class, sama style. Kita bahas dulu yang ID, Yang ID itu gini. Jadi tag ID, nah P, kita kasih nama di sini tagnya kita ganti jadi ID. ID sama dengan HTML. Ini value-nya. Oke. Ini name, ID, value, HTML. Gitu. Oke, ID ini untuk apa? ID ini adalah identifier. Atribut ID dalam tag paragraf ini dalam tag paragraf, sebenarnya nggak paragraf aja sih, beberapa tag lain juga punya bisa punya ID seperti ini. Jadi ID itu seperti apa ya? Kalau manusia kan punya kartu identitas ya, nomor KTP. Nah, ini identitas unik dari sebuah elemen paragraf ini misalnya. Misalnya kita punya lebih dari satu paragraf, seperti ini deh misalnya. Oke, contohnya secara praktek begini. Inilah kegunaan ID. Di sini saya punya 3 paragraf. Nah, ini paragraf 1, 2, dan 3. Nih, 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing paragraf ini saya beri identitas unik di dalam tagnya, di dalam tag P-nya. Ada ID para 1, para 2, para 3. Gunanya apa? Nanti kalau kita sudah belajar CSS, nanti ini akan berguna sekali. Saat kita mau di CSS, nanti kita mau mengambil sebuah paragraf tertentu yang sudah ada, kita tinggal sebutkan saja ID-nya, nanti bisa langsung masuk, bisa ditampilkan. Ya, itu nanti kalau kita belajar CSS ya nanti, nggak sekarang. Oke, yang penting Anda pahami dulu setiap tag, setiap elemen seperti paragraf, terus title, bahkan title gitu juga bisa punya ID gitu loh. Enggak, kalau title nggak punya deh. Ya, ini contohnya pada paragraf ya, penerapan pada paragraf aja. Oke, itu tadi tentang core attribute yang jenisnya ID. Oke, terus mana tadi slide saya? Oke. Jadi atribut itu tadi core attribute ya, core attribute yang ID, yang bagian ID. Terus ada core attribute juga namanya title. Title di sini bukan title yang ini ya, bukan title yang judul ini ya, bukan, beda. Jadi yang namanya elemen paragraf ini kita bisa kasih judul, kita bisa kasih title gitu. Title itu gunanya untuk ngasih tooltip, ngasih tips gitu. Jadi ada pop-up tulisan kalau kita arahin mouse kita ke sebuah paragraf. Misalnya gini. Eh Nah, ini kita bisa tambahin ini setelah ID, kita bisa tambahin title. Misalnya title. Nah, otomatis bikin dia. Kita kasih ini isinya paragraf 1 misalnya ya. Nah, tuh keluar kan pop-up tuh paragraf 1. Kalau kita jalanin di external browser, kita test in browser di Firefox. Nah, oke, kita lihat di sini ada ini kan paragraf 1, 2, dan 3 ya. Kalau 1 saya hover tuh, ada tulisan paragraf 1 kan, kelihatan kan? Jadi title gitu. Kalau 2-nya nggak ada ya karena titlenya nggak ada gitu. Oke, ini tutup. Nah, kita bisa isi juga di sini title. Title misalnya paragraf 2. Terus di sini juga
Nah, title paragraf 3. 4 3 maksud saya. Oke, kita tes di external browser. Oke nih, paragraf 2, paragraf 3 kelihatan ya. Itulah gunanya title. Paham ya? Itu penting banget kadang-kadang loh. Nanti suatu saat itu ini bakal berguna banget. Oke, itu tentang title. Oke, terus ada class dan style. Class dan style ini lebih cocok kalau kita bahas kalau misalnya kita udah masuk CSS. Jadi mungkin class nggak akan saya bahas di sini. Tapi pahamin aja, ini salah satu atribut inti di dalam tag yang ada di HTML coding ya. Ini salah satunya adalah ada class. Oke, keempat ini salah satu atribut inti yakni style. Style itu gaya penulisan, untuk menentukan gaya penulisan. Ini sekali lagi ya, ini lebih dalam nanti dibahas kalau kita udah membahas mengenai CSS. Ini materi untuk CSS sebenarnya. Tapi contoh penggunaannya gini, contoh aja ya, misalnya ya. Oke, misalnya ini fontnya mau saya ganti, stylenya di paragraf 1 ini. Nah, contoh penggunaannya gini, style. Nah, ini style. Terus, nah, style sama dengan, nah, tanda petik ganda di dalamnya. Nah, kita bisa kasih macam-macam alignment, adjust, animation para ini background, azimuth. Misalnya saya mau kasih ada font. Nah, font family. Misalnya saya mau kasih font family tipenya Arial. Arial aja deh yang umum. Oke, nah kelihatan kan hurufnya berubah di sini. Oh, gitu ya. Ini style ya. Ini berguna banget nanti kalau misalnya kita udah membahas di CSS. Ini nanti kita bahas lebih dalam nanti. Intinya ada pahamin dulu style ini gunanya untuk apa ya. Ini untuk mengganti gaya tulisan. Intinya gitu ya. Paham ya? Oke, itu tadi tentang 4 atribut inti atau core attribute di dalam coding HTML. Kita pakai contoh tadi di tag paragraf contohnya. Ya paling sering emang bakal kepake di bagian paragraf sih sebenarnya ya. Sebenarnya. Tapi yang penting Anda pahami dulu ya. Sudah paham pasti. 4 atribut inti ini gunanya untuk apa? Yang class tadi saya skip. Oke, selain core attribute atau atribut inti, terus ada generic attribute atau atribut umum yang ada di dalam coding HTML. Contohnya kayak tag tadi, contohnya kayak tag paragraf tadi. Generic attribute atau atribut-atribut umum yang saya yakin Anda pasti pernah pakai. Nah, ini contohnya. Ada align tadi yang kita praktekin, terus ada v-line tadi kita belum praktek ya, tapi ini bedanya v-line itu align secara vertikal, jadi top, middle, atau bottom nilainya. Nah, di yang align tadi kan ada right, left, sama center ya. Terus ada BG color. BG color ini kita praktek waktu tadi di tag body. Nah, tag body. Nah, BG color ini fungsinya untuk menaruh warna pada background halaman. Ini kita udah praktek ya. Terus cara milih warnanya kan ada pakai heksadesimal, ada namanya gitu, ada nama warnanya. Nah, terus ini background, atribut background. Background ini gunanya untuk menaruh gambar sebagai latar belakang. Terus nilainya di dalam kita kasih URL. Kemudian ID, tadi kita udah bahas. ID, class tadi kita nggak bahas. Ini lebih ke style sheet, ke CSS nanti. Terus ada width, ada height, ada title yang sempat kita bahas tadi ya. Ini elemen-elemen yang paling umum yang dipakai ya, selain elemen-elemen inti. Tadi elemen inti juga ada sih, ID ini elemen inti tadi. Class juga elemen inti. Tapi dia umum digunakan. Yang umumnya digunakan. Width ini mengatur lebar, height ini tinggi. Nah, ini biasanya dipakai kalau kita udah membahas tabel nanti. Nanti kita kalau masuk materi tabel ini akan kepake ini width sama height ini. Atau waktu naruh gambar ya. Nanti deh cara menampilkan gambar di dalam halaman web nanti ini bakal kepake ini width sama height nanti. Oke, yang penting Anda pahamin dulu ya ini.
masing-masing ini nggak perlu dihafalin, nanti Anda bakal hafal sendiri setelah Anda praktek. Ada align, v-align, bg color, ya atributnya nih, atributnya. Terus value, value atau nilai-nilai atau bisa dibilang option di dalamnya apa yang bisa dimasukin, terus fungsinya ini buat apa. Gitu. Itu aja deh, intinya pahamin dulu. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita udah bahas mengenai mengenal atribut HTML. Tadi kita sudah mengenali apa itu name dan value pada atribut. Kemudian kita kenali beberapa atribut inti, kemudian beberapa atribut yang umum digunakan. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.